Ini teman-teman kita bisa lihat nih adalah apa namanya diagram ya teman-teman dari penggunaan CPO secara global, secara umum nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir CPO itu hanya digunakan untuk minyak sayur ya teman-teman. Itu sangat kecil sekali penggunaannya, mari sebagian kecil. Di sini kita bisa lihat 68% dari 28%, 35% tadi ya teman-teman konsumsi dunia terhadap CPO, itu 68%-nya ada di consumer goods teman-teman ya. Baik itu untuk minyak goreng, roti, margarin, bahkan coklat. Jadi teman-teman yang suka makan coklat, itu ada sedikit CPO di dalamnya teman-teman ya, ada minyaknya gitu ya. Sawit ya. Betul, ada kandungannya gitu ya. Kandungannya apa Pak Robi? Wah kalau itu saya nggak sampai ke situ juga cari tahunya teman-teman ya. Ini data yang sudah tersaji. Kemudian teman-teman 5%-nya untuk energi. Jadi memang penggunaan minyak CPO untuk energi di dunia itu baru 5%. Kecil memang karena baru dimulai oleh Indonesia, teman-teman. Ini sekarang pemerintah sudah ke tahap B40 kalau nggak salah saya ya. Mungkin nanti Mbak Pasha bisa koreksi ya. Dari sebelumnya B30. Jadi udah meningkat nih teman-teman. Kalau pemerintah mampu nanti meningkatkan penggunaan CPO terhadap energi ini maksudnya adalah minyak solar ya kalau nggak salah aja teman-teman. Jadi campuran minyak gitu ya. Jadi untuk bahan bakar bensin gitu ya, supaya motor, untuk mobil khususnya sekarang itu di angka mungkin 10%, maka konsumsi daripada CPO itu akan meningkat dan akan meningkatkan juga demand-nya. Sementara supply-nya akan terbatas. Nah, terakhir 27% cukup menarik ini untuk personal care, teman-teman. Beberapa produk personal care juga membutuhkan minyak sawit sebagai tambahan campurannya seperti sabun, deterjen dan kosmetik. Jadi ibu-ibu nih itu juga kosmetiknya ada juga tuh yang dari CPO. Makanya teman-teman bisa kita lihat ketika CPO naik ya, 2-3 tahun ini saham Unilever ya itu malah turun nih karena memang produk dia atau bahan dasarnya itu ada yang dari CPO teman-teman, sedangkan saham CPO naik, jadi dia bertolak belakang teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya kenapa laba Unilever Indonesia itu turun, ya itu tadi teman-teman, harga bahan bakunya naik, sedangkan harga jualnya nggak mungkin dinaikkan secara konstan, karena kita biasa beli sabun harga 3.000 jadi harga 5.000 kan agak aduh gitu ya. Atau biasanya beli deterjen harga 1.000 jadi 1.500 atau 2.000, tentu akan ada hitung-hitungannya teman-teman. Jadi concernnya di sana teman-teman. Nah berdasarkan jadi mungkin yang biasanya nyuci mukanya sering ya jadinya dibatasi gitu ya Mas Robi. Bener. Jadi konsumsinya yang dikurangi, betul. Jadi berdasarkan diagram ini teman-teman, ke depan CPO itu akan terus digunakan nih teman-teman. Jadi beda dengan produk komoditas lain. Mungkin kalau yang karet buat yang di Jambi mungkin tahu karet ya, karet getah ya. Itu penggunaannya baru sebatas karet nih teman-teman. Jadi dijadikan karet baju, karet celana dan lain sebagainya ya teman-teman. Belum ke penggunaan yang lebih fundamental gitu, yang lebih utama gitu. Sedangkan CPO itu hampir tidak bisa kita ganti nih teman-teman. Apalagi sebenarnya Eropa bukan pangsa pasar utama kita, Mbak ya. Pangsa pasar utama kita itu hampir 80% itu kita ekspor ke China dan India. Jadi kalau teman-teman nonton tuh makanan unik India ya, di TikTok sering tuh makanan unik India gitu ya, itu minyak gorengnya itu udah kayak kuah ya. Jadi kuahnya minyak goreng teman-teman. Ya, Pak, ya? Iya, itu masakannya, kuahnya itu minyak goreng teman-teman. Jadi luar biasa sekali konsumsi mereka terhadap minyak goreng. Nah, itu akan terus menjaga demand kita nih teman-teman. Nah, kalau Eropa kita mampu kuasai lagi, maka di sanalah kelebihan demand yang akan diterima sehingga supply yang sedikit akan menaikkan harga. Berdasarkan itu saya melihat nih teman-teman data tadi bahwa CPO tidak mungkin mati teman-teman. Dalam artian kata tidak digunakan ya. Karena penggunaan CPO bukan kepada sektor-sektor yang tidak penting. Penggunaan CPO itu kepada sektor yang sangat urgent gitu ya.
Bahkan lebih urgent dari batu bara nih teman-teman. Karena kalau batu bara terkait pembangkit listrik dan pemerintah sudah banyak mencanangkan zero carbon ya, sehingga batu bara bisa digantikan dengan pembangkit listrik tenaga terbarukan dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyak alternatif lain. Sedangkan kalau CPO itu alternatifnya sedikit dan susah gitu teman-teman. Jadi kalau yang sunflowers tadi harus ditanamin dulu 6 bulan baru panen, itu pun minyaknya luar biasa mahal banget. Jadi kalau ke Jamtos ada minyak bunga matahari itu bisa 3 liternya minyak CPO ya teman-teman. Padahal tingkat CPO aja udah kegunaannya betul kegunaannya sama nih teman-teman gitu. Jadi akan sangat sulit digantikan dengan produk substitusinya ke depan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, terutama China dan India. Karena India tidak mungkin secara kontur ekonomi mereka belum mampu masyarakatnya secara menyeluruh nih ya teman-teman untuk beli harga minyak bunga matahari contoh yang relatif lebih mahal. Mungkin begitu Mbak. Oke, baik. Ini sisi lain sih ya yang saya lihat itu dari CPO ya. Mungkin tidak melulu soal masalah tadi ada pembatasan dari Uni Eropa dan lain sebagainya. Ternyata memang digunakan di berbagai macam produk, termasuk juga di sektor-sektor yang kita rasa itu cukup defensif ya. Artinya memang meskipun ya ada terjadi kenaikan pun tetap digunakan gitu ya Mas Robi ya. Dan luar biasa sekali nih kata Kak Firman India ini ya. Bahkan nih hati-hati kolesterol ya Mas Robi ya. Dari minyaknya banyak ya Mas Robi ya. Iya, sangat banyak Bu. Bukan banyak tapi sangat ya. Oh ya sangat ya. Iya, jadi melimpah ruah ya. Luar biasa. Bahaya. Iya, oke. Baiklah Mas Robi. Jadi memang kalau kita artinya di sini ya Mas Robi, satu hal yang menarik dari CPO sendiri artinya buat kedepannya potensi dari CPO itu sangat menjanjikan sekali ya Mas Robi. Terlepas dari kita tidak ada merekomendasikan saham tertentu ya, tapi kalau di sini kita sampaikan adalah potensi dari sektor ini secara keseluruhan itu sangat menjanjikan karena memang kalau kita lihat ya sawit ya apapun dari bagiannya itu digunakan semua ya Mas Robi ya. Sampai apa namanya kayak ininya juga dipakai semua ya. Jadi kegunaan dari CPO ini sangat luar biasa sekali. Nah kalau gitu nih Mas Robi ya, kalau misalnya kita lihat sendiri berarti untuk nih kita bicara sektoral ya Mas Robi ya. Sektoralnya seperti apa dan tentunya potensi Indonesia tuh luar biasa sekali dari CPO ini sendiri. Nah kalau misalnya kita bicara lebih ke perusahaannya, kira-kira kalau misalnya ke perusahaannya sendiri nih yang memiliki kalau kita bilang tuh segmentasi pasarnya yang terbesar itu di mana tuh, di perusahaan mana dan potensi yang kalau misalnya kita lihat secara valuasi juga lumayan cukup menjanjikan ya Mas Robi. Nah ini baru spesifik ya, tapi kita ngelihat secara fundamentalnya seperti apa. Silakan Mas Robi. Oke teman-teman, balik lagi ya, kalau kita melihat sawit itu jangan hanya melihat luas lahannya teman-teman. Kalau hanya melihat luas lahan itu bisa terjadi big mistake nanti, kesalahan terbesar teman-teman ya. Karena sawit itu produksinya bergantung terhadap usia. Jadi kalau kita bicara umpamanya usia produktif manusia itu usia 30 contoh. Jadi dia bisa menghasilkan sekian. Kalau kita bandingkan dengan usia yang 50 tentu nggak apple to apple ya teman-teman. Jadi bukan hanya luas lahannya yang harus kita perhatikan, tapi umur daripada sawit tersebut ya. Karena sawit itu kalau lewat dari 20 tahun secara industrial itu sudah harus di replanting. Jadi permajaan dan produksinya terus meningkat. Nah di Bursa Efek Indonesia itu rata-rata umur nih ya, yang saya dapat datanya dari annual report perusahaan untuk tahun lalu ya teman-teman. Tentu kalau tahun ini tinggal ditambahkan setahun aja ya. Itu untuk grupnya Astra, itu ada Astra Agro Lestari ya. Rata-rata umur pohonnya itu sudah di 16 tahun teman-teman. Jadi udah hampir di masa tua lah ya. Udah ujung, tapi saya juga melihat komitmen ya, betul. Saya perusahaan sudah mulai melakukan replanting teman-teman. Dan rata-rata usia ini mempengaruhi terhadap pendapatan perusahaan. Nanti kita lihat daripada report laporan keuangan perusahaannya teman-teman ya. Kemudian grup Salim ya ada dua nih, SIMP dan LSIP teman.
teman-teman, itu rata-rata pohonnya bahkan lebih tua, itu di 16 sampai 17 tahun, teman-teman. Jadi setahun lebih tua ketimbang Astra Agrolestari tadi, teman-teman. Tapi sekali lagi, teman-teman, ini umur secara keseluruhan ya, teman-teman. Dan perusahaan tersebut tentu bertahap melakukan replanting tadi, penanaman ulang ya. Kemudian yang paling murah ini, teman-teman, ada di grupnya Triputra ya. Ada dua nih perusahaannya. Satu yang baru IPO tahun kemarin kalau nggak salah, TAPG ya, TAPG biasanya orang bilang. Kemudian DSNG ya. Dengan rata-rata pohon itu di 11,9 tahun ya, teman-teman. Kemudian grupnya Wilmar itu CK, kebetulan saya tidak cari datanya karena sekarang sedang bermasalah kasus salah satu petinggi perusahaannya kasus korupsi kemarin ya, teman-teman. Jadi kalau perusahaan ada terkena kasus ya mending kita hindari aja sekalian, teman-teman ya. Jadi nggak sekalian saya cari tahu. Kemudian adanya grup Sinarmas itu kebetulan saya belum bertemu datanya, dan grup Bakri ada dua, UNSP dan BTEK gitu ya. Itu sengaja tidak saya analisa ya, teman-teman, karena teman-teman tahulah secara umum reportnya sangat jauh di bawah standar ya, teman-teman. Baik, dari jumlah umur tadi, maka kita bisa lihat hanya grup Triputra yang sangat bagus secara usia, dan itu bisa kita lihat nih, teman-teman. Bentar saya buka datanya dari laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Di mana laporan keuangan perusahaan dari dari grup tersebut ya adalah yang terbaik, teman-teman. Bukan terbaik, maksudnya untuk sekarang tingkat pertumbuhannya sangat tinggi sekali ya. Bentar saya buka dulu filenya. Oke. Nah, sebentar, teman-teman. Iya. Oke. Banyak kayaknya filenya yang dibuka sama Iya. Mas Robi ya. Ini bisa kelihatan ya, teman-teman. Wah. Itu kalau ya untuk yang warna kuning ya, teman-teman, Oke. itu belum melaporkan laporan keuangan kuartal 3. Kalau yang selain warna kuning itu sudah melaporkan laporan keuangan kuartal 3 ya, teman-teman. Jadi mungkin belum apple to apple karena belum ada laporan keuangan kuartal 3-nya, tapi itu normal karena memang bulan ini terakhir untuk pelaporan laporan keuangan. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman, yang pertama ada perusahaan Astra Agrolestari ya, dengan market cap yaitu di 15,83 triliun. Tentu ini harga kemarin ya, teman-teman, bukan harga hari ini. Harga ini bisa cek kembali dengan harga di 8.225, pernya itu 9,7, teman-teman. Jadi cukup tinggi di antara per perusahaan yang lain ya. PBP-nya di 10.000. Jadi di harga sekarang mencerminkan 7,5 PBP. Ya, berarti secara modal, secara PBP ini masih di bawah harga rata-rata ya, teman. Kemudian DER-nya ini hutang ya, teman-teman, itu di 53%, tergolong sehat ya, dengan ROE 7,6%. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman, sangat berpengaruh kepada return on equity daripada tingkat umur daripada kebun tadi ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini dengan rata-rata usia 16 tahun ya, produksi AALI itu hanya bisa mengangkat return on equity-nya sebesar 7,6%. Jadi sangat jauh, teman-teman. Kemudian ada dua dari grup Salim ya, ada SIMP dan LSIP dengan market cap 6 dan 7 triliun. Saya agak sedikit cepat ya. Harga nanti bisa dicek ya, teman-teman. PBV masing-masing ya, yang SIMP cukup murah ya di 0,42 dan LSIP juga cukup murah di 0,68. Utang agak sedikit di atas normal untuk SIMP di 101%. Dan LSIP itu masih sangat sehat di 16,6%. Kemudian ROE, nah kita bisa lihat di sini hanya 5,8% ya, teman-teman. Jadi sangat jauh di bawah rata-rata. LSIP dia sangat bagus nih, teman-teman, di angka 10%. Jadi ada dua perbedaan, nanti kita bisa lihat di anak usaha ini karena perbedaan cara perjualan ya. Karena SIM ini lebih ke hilir ya, LSIP lebih ke hulu kalau saya nggak salah. Nah, kita bisa lihat nih grupnya Triputra tadi, market cap-nya TAPG 13 triliun, kemudian DSNG ada 6,25
triliun ya, harganya bisa dicek nanti. Pernya itu satunya 4 kali teman-teman, yang satunya cuma 5 kali.